panjang, terus kayak monoton, kan kadang bosen ya, Iya. kadang bosen, kadang ngantuk. Mm-mm. Tapi ketika misalkan disuguhkan dalam bentuk sastra, Mm-mm. tentunya oh menarik nih, ada plot, Hmm. ada alur cerita yang memang menarik gitu Mm-mm. dalamnya. Kadang-kadang juga ada yang suka yang relevan dengan kehidupan Nah, kita iya kan. ada yang relevan, Mm. misalkan ada tokoh ini nih kayak gini, oh Mm. kita mungkin bisa ngikut motivasi atau Mm. mengikuti motivasinya dan Mm. sebagainya gitu. Iya benar. Lantas ini buku apa nih? Teis Ini dan manifestasi manifestasi karya karya sastra. sastra. Nah, kita bahas ini. Ini buku sampai udah beres semuanya guys? Belum. Belum beres. Belum beres. Buku ini tentang apa sih, Teis? Kalau buku ini Hmm. ngegambarin bagaimana sosok Pram itu menceritakan misalkan dari tokoh-tokohnya. Ada Maksudnya juga gimana? kayak misalkan di sini diceritakan bahwa uh, menjelaskan Mm-mm. cara Pram menuliskan suatu karya. Misalkan Hmm. perjalanan Pram gitu. Membuat karya-karyanya. Ya, jadi Oh. manifestasi karya sastra Pram itu Mm. seperti apa sih gitu. Hmm. Terus implementasinya kemana nih gitu. Oh. Secara umumnya ya gitu, secara Mm-mm. umumnya Oh, di lebih buku ke ini. situnya. Mm-mm. Kayak di bab pertama itu di sini dijelaskan bahwa nyeritain tentang di buku Bumi Manusia itu ada salah satu tokoh namanya Minke. Kenapa Mm-mm. Minke? Di sini Oh, dijelasin di sini ya nih. di sini Padahal kan jauh dijelasin. gitu ya. Karena kan di bukunya nggak diceritain secara Iya. detail. Mm. Mingke teh, nah hadi ngaranan Mingke dan Mm. sebagainya gitu. Minggu teh. Campur-campur biasanya. Gak apa-apa, saya juga suka campur-campur. Orang Gitu. Sunda mah emang gitu, nggak apa-apa. Kita harus bangga juga dengan bahasa kita. Ya betul betul betul. Kenapa saya ngomong bahasa Indonesia ini biar semua orang ngerti aja, Teis. Karena kan nggak semua Betul. bahasa Sunda yang nonton gitu aja Iya. sih. Jadi kalau misalnya, Translate nanti di ya, sini. kalau ada bahasa-bahasa kita misalnya nanti yang di luar dari bahasa Indonesia nih yang Nah, nggak ngerti, biar nanti teman-teman bisa cari itu. betul. Oke lanjut, Teis. Terus Nah, urusan bab 1 nih. ya jadi kenapa sih di Bumi Manusia ada tokoh namanya Minke gitu ya, dijelasin bahwa di sini dijelasin bahwa Minke itu ayah selepetan nama dari Manki. Oh. Iya, Manki, Monyet. monyet. Ya, monyet gitu. Jadi karena kan Alasannya kenapa monyet? nah, di sini dijelaskan bahwa kenapa monyet gitu, karena pada masa dulu itu orang-orang pribumi, orang-orang yang memang beradat Jawa, itu seringkali bedakan, didiskriminasi oleh bangsa kulit putih. Bahkan seperti dianggap seperti monyet. Ya, gitu. Jadi kesannya ketika orang-orang yang berkulit Jawa gitu ya, atau yang berasal dari Jawa, itu kan biasanya kulitnya sawo matang, terus kayak beda lah sama orang-orang kulit putih gitu. Makanya kenapa Minke di sini tuh dia ngerasa bahwa jauh kastanya di bawah orang-orang kulit putih. Jadi ngerasa ketika satu kelas dengan orang-orang yang kulit putih, dia menyamaratakan bahwa orang-orang kulit putih benci kepada orang-orang berkulit sawo matang. Makanya sering kali ini Minke tuh kayak selepetan gitu. Nanya bukan selepetan, kayak lanian. gitu. Tapi ada juga maksudnya ini kan kayak satir-satir gitu ya. Satir. Hal-hal kayak gitu sampai nama pun dipertimbangkan banget gitu. Betul. Jadi sindir sampir gitu, hal-hal gitu. Padahal nama dari bentuk nama yang kita gak kepikir kok nama Minke kan bagus aja kayak gitu kan ya. Kayak nama cewek Minke udah gitu, udah cantik gitu kan. Gak kepikiran bahwa ini tuh untuk ini cowok di sini. Maksudnya cewek cowok. Kan biasanya kalau Minke itu kan kalau cewek Minke biasanya, kalau ke gitu kan cowok. Cewek biasanya untuk penamaan. Kalau di kita gitu loh, karena ini kan nama untuk satir, penyatiran bahwa ya tadi ada maknanya juga, bukan hanya sebatas Minke itu apa nama cewek atau cowok gitu kan. Tapi karena mungkin untuk satir juga, tapi sampai dengan keindahan sastra sampai titik kecil juga kayak nama gitu. Jadi ada artinya juga gitu. Iya, dari nama pun ada artinya gitu. Ketika Pram menuliskan atau
membuat salah satu tokoh, membentuk karakter salah satu tokoh gitu di situ. Kayak benar-benar sudah diperhitungkan gitu. Ya kalau kita kan kalau misalnya tidak baca buku ini nih, nama Minke ini ya udah Minke aja gitu loh, nggak ada pikiran bahwa ini dari monkey atau monyet gitu kan, bahkan ada sejarahnya, maksudnya apa, tujuannya gitu. Lantas kalau di Bumi Manusia karakter Minke itu seperti apa? Nah, kalau di Bumi Manusia karakter Minke itu masih dalam hal kungkungan budaya kolonial pada saat itu. Jadi dia tuh orang Jawa, dia tuh orang, misalkan dia tuh orang pribumi, tapi kayak nggak mau mengakui bahwa dia orang pribumi gitu. Jadi masih harus mengejar bahwa dia harus setara dengan kulit putih. Gitu. Apa karena tidak bangga atau gimana? Ya, awalnya atau karena hanya ingin untuk setara dulu gitu, baru bukan artian bahwa dia tidak bangga sehingga dia tidak mengakui, atau karena saya sebenarnya bangga tapi saya ingin membuat ini setara gitu loh. Nah, mungkin itu karena dia bangga, cuman masih denial gitu ya. Dia kayak dia bangga jadi orang pribumi, namun ingin sama rata dengan orang-orang kulit putih gitu pada saat itu. Karena di Bumi Manusia ini perjalanan Minke ini seperti apa ya, masih mencari-cari jati dirinya gitu, masih beranggapan bahwa orang-orang kulit Jawa, orang-orang yang pribumi itu benar-benar rendah gitu. Jadi selain daripada itu dia juga kayak menyamaratakan bahwa orang-orang kulit putih itu membenci orang-orang pribumi. Itu salah satunya ketika dia dipertemukan dengan beberapa tokoh di dalamnya gitu. Ya wajar tadi kalau misalnya Minke masih diambang bahwa bangga atau enggak karena masih mencari jati dirinya masih kan. Mencari jati diri gitu. Oke, balik lagi ke buku ini Teis. Selain dari Minke ini kan tadi di sini yang dulu di Bumi Manusia nama Minke itu tidak dibahas secara rinci, bahkan maksudnya apa sih nama Minke itu kan. Bahkan kita juga kalau misalnya nggak baca buku ini kayaknya nggak kepikiran maksudnya apa dari nama Minke itu ya. Betul. Nah, di sini selain itu apa aja yang diungkap di buku-bukunya, dari karya-karyanya? Di sini. Karena balik lagi ke sini. Belum tuntas sebenarnya. Iya, selain itu yang mungkin udah mungkin kayak yang ditemukan oleh TI saja nih. Oh, ternyata nama Minke kan itu kan ditemuin. Oh, nama Minke ini maksudnya ini loh dari buku ini gitu kan. Nah, selain itu ada lagi nggak? Di Bumi Manusia mungkin ya fokusnya. Fokusnya di Bumi Manusia. Jadi selain daripada karakter Minke yang memang pada saat itu kekeh bahwa orang-orang kulit putih pasti memandang rendah orang-orang pribumi gitu. Lalu kemudian ketika misalkan di Bumi Manusia itu diceritakan bahwa dia itu bertemu dengan analis Malema kalau nggak salah. Ya, orang yang memang nantinya akan ada kisah romantisnya ya di situ. Tapi analis bukan nama satir juga atau enggak? Enggak itu analis itu orang yang berdarah pribumi sama sama kayak Minke. Ya, enggak, orang yang berdarah pribumi sama orang-orang kulit putih, jadi darah campuran lah. Oh, darah campuran. Ya, darah campuran. Jadi ibunya Nyai Ontasoro itu seorang pribumi, lalu kemudian ayahnya seorang Eropa gitu. Oh, itu campuran. Kalau Minke ini mah emang pure aja. Pribumi. Teis, karena mungkin Teis juga belum beres untuk membaca bukunya. Sebenarnya banyak yang akan saya tanyakan sebenarnya, cuman karena belum kupas. Nanti kita lanjut aja mungkin di part selanjutnya. Mudah-mudahan Teis juga nanti udah beres bacanya. Nanti kita kupas lagi. Masih banyak loh pertanyaan-pertanyaan kayak barusan saya baru tahu juga nih Teis. Kenapa Minke ini maksudnya apa gitu. Karena mungkin kalau tidak Teis baca buku ini atau tidak disaringkan kayaknya nggak tahu ya, nama orang aja gitu kalau misalnya tidak disaringkan. Mungkin sementara seperti itu aja dulu Teis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk kita berdua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.